Salah satu pemimpin Mesir yang paling berkesan bagi Mimin adalah Muhammad Anwar el-Sadat atau Anwar Sadat. Ia adalah pemimpin Mesir yang bisa membuat militer Israel ketar-ketir. Bahkan di bawah kepemimpinannya, militer Mesir berhasil menjalankan reformasi internal. Hasilnya pun sangat mengejutkan. Di awal perang Yom Kippur, Mesir menunjukkan peningkatan drastis. Kali ini mereka berhasil memojokkan IDF di front Sinai, mengalahkan berbagai serangan balik lawan yang sebelumnya mengalahkan mereka dengan telak di perang 6 hari. Walau akhirnya Mesir dan sekutunya tetap kalah, namun efek perang Yom Kippur begitu besarnya sampai-sampai membuat pemimpin Israel saat itu bersedia menyerahkan kembali wilayah Sinai kepada Mesir. Bahkan, tank Merkava Israel yang ternama, pengembangan awalnya didasarkan untuk menghadapi perang konvensional melawan militer Mesir. Dari sini kita melihat bahwa Anwar, pemimpin Mesir yang menggantikan Presiden Gamal Abdel Nasser, telah menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai pemimpin negara Mesir. Ia mencapai hal sebelumnya yang dianggap tidak mungkin oleh banyak pemimpin Mesir. Namun tahukah kalian bahwa Anwar Sadat mengalami peristiwa tragis di akhir hidupnya? Dia ditembak oleh militer Mesir, negara yang sedang dipimpinnya pada saat itu. Bagaimanakah kehidupan Anwar Sadat sampai kemudian menjadi orang nomor satu di Mesir, hingga meregang nyawa di tangan militernya sendiri? Simak video ini sampai habis. Anwar Sadat merupakan seorang laki-laki yang lahir dari keluarga miskin berdarah Mesir Sudan. Sadat memiliki 12 saudara laki-laki dan perempuan. Darah Mesir ia dapatkan dari ayahnya, sementara ibunya merupakan orang Sudan. Tahun 1938, Anwar lulus dari militer akademi kerajaan yang berada di Kairo. Setelah lulus, ia lalu ditempatkan di Korps Isyarat, di mana ia bergabung dengan Perwira Bebas, sebuah gerakan yang ingin menggulingkan pemerintah monarki di Mesir dan mengusir Inggris dari tanah Mesir. Salah satu tokoh di dalam gerakan Perwira Bebas adalah Gamal Abdel Nasser yang akan menjadi presiden Mesir. Pada masa Perang Dunia, Anwar sempat dipenjara oleh Inggris karena berusaha untuk meminta bantuan dari blok poros untuk mengusir Inggris dari Mesir. Walau begitu, keinginannya untuk mengkudeta pemerintahan Raja Farouk masih sangat berapi-api. Anwar melarikan diri dari penjara 2 tahun setelah ditangkap. Namun di tahun 1946, ia kembali ditangkap karena terlibat dalam pembunuhan Menteri Pro-Inggris, walaupun 2 tahun berikutnya ia dibebaskan. Saat revolusi dan kudeta berkobar di tahun 1952, Anwar juga turut terlibat di dalamnya. Tugasnya selama revolusi meletus adalah mengambil alih jaringan radio dan mengumumkan bahwa revolusi telah pecah kepada masyarakat Mesir. Setelah pemerintahan Raja Farouk runtuh, kaum revolusioner pun menggantikan mereka untuk mengisi tampuk kekuasaan. Tahun 1956, Anwar mendukung Nasser sebagai presiden Mesir. Setelah memegang banyak jabatan dalam pemerintahan Mesir, pada tahun 1964, Anwar yang juga dekat dengan Nasser diangkat sebagai wakil presiden. Selama 2 tahun, Anwar menduduki posisi sebagai wakil presiden, tepatnya hingga tahun 1966. Namun pada tahun 1969, ia kembali diangkat sebagai wakil presiden hingga tahun 1970. 28 September 1970, setelah Nasser dinyatakan wafat, Anwar pun menggantikan posisi Nasser sebagai presiden Mesir. Saat itu, masih banyak pihak yang meragukan bagaimana kepemimpinan Anwar di kemudian hari. 15 Oktober 1970, Anwar dilantik sebagai presiden Mesir yang baru. 3 tahun setelah menjabat sebagai presiden, tepatnya di tahun 1973, Anwar Sadat bersama dengan Hafez al-Assad dari Syria memimpin Mesir untuk melawan Israel dalam perang Yom Kippur. Tujuan Anwar mengobarkan perang kembali melawan Israel adalah untuk merebut kembali semenanjung Sinai yang dicaplok oleh Israel saat krisis terusan Suez tahun 1956 dan pada perang 6 hari. Hasil dari perang ini memang masih dipertanyakan siapa yang menang. Namun Anwar berhasil merebut kembali semenanjung Sinai melalui perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Jimmy Carter dan Henry Kissinger. Perjanjian ini memang mengembalikan wilayah Mesir yang direbut Israel pada perang di tahun 1967. Namun dataran tinggi Golan tidak dikembalikan kepada Syria. Perang Yom Kippur, atau yang dikenal juga dengan Perang Ramadan, secara politis memang menguntungkan bagi dunia Arab. Namun yang menjadi permasalahan sebenarnya
yaitu masalah Palestina dan Yerusalem, terutama Yerusalem Timur yang direbut Israel pada tahun 1967 masih tidak terselesaikan dan mengganjal. Bahkan menurut beberapa kalangan, permasalahan tersebut memang sengaja dilupakan. Hal tersebut lalu menyulut kemarahan dari Ikhwanul Muslimin dan kaum kiri karena mengabaikan Palestina. Tindakan Anwar Sadat ini juga menyulut kemarahan dari Munasmat Al-Tahrir Filastiniyah atau Palestine Liberation Organization, sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk membebaskan Palestina dan dunia Arab kecuali Sudan. PLO dan dunia Arab menentang aksi Sadat untuk berdamai dengan Israel tanpa perundingan dengan dunia Arab. Sebagai akibatnya, Mesir pun menerima skorsing dari Liga Arab dari tahun 1979 hingga 1989. Nyatanya, perjanjian damai dengan Israel tersebut tak hanya menyulut amarah dari pihak luar, namun juga dari dalam yang pada akhirnya menjadi penyebab kematian Anwar Sadat. Nama Anwar Sadat memang meningkat kepopulerannya di dunia barat akibat perjanjian damai dengan Israel, namun popularitas dirinya di dalam negeri justru turun drastis. Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang membuat nama Anwar semakin tidak disukai, yaitu krisis ekonomi dan penindasan yang dilakukannya pada mereka yang berbeda pendapat. 6 Oktober 1981, Mesir sedang bersiap untuk menyambut peringatan hari kemenangan mereka dari Israel pada Perang Yom Kippur tahun 1973. Hari kemenangan itu dirayakan dengan mengadakan parade militer. Parade militer tersebut diikuti oleh kepala negara dan juga para panglima angkatan bersenjata. Anwar Sadat, yang juga merupakan jenderal besar, duduk di podium utama bersama sejumlah pimpinan militer dengan mengenakan pakaian kebesaran militer. Dari keterangan sang istri, Jihan Sadat, kala itu Anwar Sadat tidak mengenakan rompi anti peluru. Sang istri padahal sudah mengingatkan untuk menggunakan rompi tersebut, namun Anwar menolaknya. Parade militer berjalan dengan meriah, berbagai kendaraan militer melintas, dan Anwar Sadat memperhatikannya dengan fokus. Beberapa saat berselang, giliran pesawat militer yang menunjukkan aksinya. Pesawat-pesawat tersebut melakukan gerakan akrobatik yang menawan. Bahkan semua yang menonton fokus mengarahkan matanya kepada pesawat tersebut, termasuk para komandan, pengawal khusus, dan Anwar Sadat itu sendiri. Semuanya mendongak melihat ke langit agar tidak tertinggal momen yang menakjubkan tersebut. Di saat semua mata tak memperhatikan, sebuah truk pengangkut roket berhenti di depan podium tempat Anwar duduk. Dari jarak sekitar 20 meter, seorang tentara bernama Khalid Islambuli turun dari kendaraan tersebut. Anwar sadar dengan kehadiran Khalid, sementara yang lain tidak menyadarinya. Anwar pun tidak merasa curiga karena ia mengira bahwa Khalid datang untuk mengucapkan salam. Yang terjadi berikutnya adalah hal yang tidak disangka-sangka. Khalid tidak mengucap salam, melainkan melempar granat tangan yang lalu meledak saat membentur dinding podium. Tak hanya sampai di situ, granat kedua dilemparkan oleh Ato Toyal, disusul lagi oleh granat ketiga yang kembali dilempar oleh Khalid. Ledakan dari ketiga granat tersebut membuat kursi podium dan siapapun yang duduk di atasnya menjadi terjungkal. Akibat suara ledakan yang begitu keras dan saling susul itu, semuanya terkapar di bawah kursi. Bahkan sebagian orang yang berdiri di dekat Anwar Sadat juga ikut terkena ledakan. Anwar yang kala itu masih hidup sempat mengumpat dalam bahasa Arab dengan kata-kata, "Kalian para pengkhianat!" Sebelum akhirnya, tubuh presiden itu diberondong dengan senapan yang ditembakkan oleh Hussein Abbas dari atas truk militer. Anwar Sadat pun jatuh bersimbah darah. Khalid Islambuli juga menembakkan senapan serbu di podium. Ia membunuh pembantu, beberapa tamu, dan teman dekat Anwar Sadat. Semua rangkaian peristiwa penyerangan itu hanya memakan waktu tak lebih dari 40 detik. Anwar pun tewas bersama 7 orang dekatnya yang juga berada di podium saat peristiwa itu terjadi. 20 orang juga terluka, termasuk 4 diplomat Amerika Serikat. Peristiwa terbunuhnya Presiden Mesir pun mengemparkan Mesir dan juga seluruh dunia. Otak di balik penyerangan ini adalah seorang insinyur bernama Muhammad Abdus Salam Faroj. Faroj merencanakan penyerangan tersebut dengan sangat detail dan mengutus 4 orang untuk melakukan eksekusi. Mereka adalah Khalid Islambuli, Ato Toyal, Abdul Hamid Abdus Salam, dan Hussein Abbas. Peristiwa ini dilatar belakangi penolakan terhadap perjanjian Camp David
yang berisi perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang ditandatangani oleh Anwar Sadat dan Menachem Begin, Perdana Menteri Israel kala itu. Anwar dan Menachem pun menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1978 karena perjanjian tersebut. Selama 11 tahun Anwar Sadat berkuasa sebagai Presiden Mesir, ia mengubah lintasan politik dan ekonomi Mesir. Anwar melembagakan kembali sistem multipartai dan meluncurkan kebijakan ekonomi Infitah, sebuah kebijakan ekonomi yang terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing. Kebijakan politik dan ekonomi Mesir yang semula sangat dipengaruhi oleh kebijakan Nasser, ia ubah untuk terlepas dari bayang-bayang seniornya. Namun upayanya meliberalisasi ekonomi itu malah menyebabkan kenaikan inflasi yang sangat tinggi dan distribusi kekayaan yang semakin nggak merata. Hal tersebut kemudian semakin memperlebar dan memperdalam jurang ketidaksetaraan pada masyarakat Mesir dan menyebabkan ketidakpuasan yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya kerusuhan pangan pada Januari 1977. Dalam hubungan luar negeri, Anwar melakukan hal yang tak terduga. Saat ia merasa Uni Soviet tidak memberikan bantuan yang memadai kepada Mesir untuk berkonfrontasi dengan Israel, ia kemudian mengusir ribuan teknisi dan penasihat Soviet pada tahun 1972. Begitulah perjalanan hidup seorang Anwar Sadat, mulai dari lahir dalam keluarga miskin, berkarir dalam dunia militer, keluar masuk penjara, menjadi pejabat, menjadi wakil presiden, menjadi presiden, dan akhirnya tewas oleh gerombolan buruh dari pasukannya sendiri. Apakah pendapatmu mengenai kepemimpinan Presiden Anwar el-Sadat? Ada nggak nih tokoh lain yang mau kalian request untuk dibahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.